apa yang telah dinyatakan oleh baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan hanyalah kehidupan negeri akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keluarga Sabarataan, sidang Aidil Fitri rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Siapapun kita tanpa kecuali pasti dan pasti akan kembali menuju ilahi. Orang Banjar berujar, sejauh-jauhnya burung tarabang tatap bulik ke sarang. Kamana haja tulak madam mencari usaha, insya Allah pacangan bulik ke Banua. Ulun wanpian Sabarataan berasal dari tanah
dan akan kembali ke tanah. Allah Rabbul Izzah wal Jalalah menyatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami telah menciptakan kalian, dan ke dalam tanahlah kami akan mengembalikan kalian, serta darinya pula kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Keluarga sekalian, kematian itu pasti. Tidak akan dapat untuk dihindari. Allah Rabbuna Jalla wa'ala menegaskan kepada kita bersama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang merasakan nikmat kehidupan, pasti dan pasti akan merasakan dahsyatnya kematian. Dunia bukan kampung halaman kita yang sebenarnya. Benar adanya apa yang telah dinyatakan oleh baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan hanyalah kehidupan negeri akhirat. Ridha ataupun terpaksa, kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa saja bekal demi bekal menuju mudik terbaik menghadap Al-Khaliq? Para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di beberapa kitab mereka memesankan hal ini secara khusus. Para hamba Allah nan beriman hendaknya mempersiapkan bekal demi bekal menuju kematian yang tak dapat untuk dielakkan. Di antaranya ialah, yang pertama, yang kita perjuangkan selama berada di madrasah Ramadaniyah, yaitu bekal berupa takwa hanya kepada Allah. Bukankah di sepanjang Ramadan berbagai kurikulum penghambaan diri kepada Ar-Rahman disajikan dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi para hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, setelah Allah Ta'ala menyatakan tentang pensyariatan puasa Ramadan dan mengkhabarkan bahwasanya ibadah berpuasa ini pun telah ditetapkan atas umat sebelum kita, Allah pungkas ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Keluarga sabarataan,
sadari oleh kita bersama. Paling saikitnya takwa, usahakan benar. Baisi dua perkara. Yang pertama, tegakkan berbagai perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tinggalkan berbagai perkara yang diharamkan olehnya. Kurang dari nang ini bamasalah takwa kita. Kurang dari nang ini bamasalah mudiknya kita menuju asal kejadian kita. Bekal kedua, hendaknya kita bersama mempersiapkan bekal berwujud akhlak yang mulia. Rusaknya akhlak kerap kali menjadikan seorang manusia celaka di dunia dan terlebih di akhiratnya. Suatu ketika Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh sahabat yang mulia, an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Perkara apakah gerangan yang seringkali menjadi penyebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam sorga? Nangapa penyebabnya? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa hanya kepada Allah cukup belum, dan memiliki akhlak yang baik. Tolong jaga akhlak kita. Jangan jadikan buruknya akhlak sebagai seburuk-buruk bekal menghadap Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Faqala subhanah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sidang Aidil Fitri arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara perbekalan yang mesti bahkan wajib kita persiapkan untuk menanti datangnya kematian, yang ketiga adalah persiapkan bekal
berupa amal salih, bukan amal salah. Keluarga sabarataan, nangarannya suatu amal dipadahkan sebagai amal salih lamun amal nang itu diamalakan ikhlas hanya karena Allah, wan maumpati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai rarasaan kita asa sudah beramal salih padahal kada menurut Allah. Ujar bahasa kita orang Banua, memberi supan banar lamun sampai kainanya ditumpalak oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akankah kami kabarkan berita besar kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Kalau kesabarataan lain kada beramal, bukan tidak melakukan sesuatu mengatasnamakan penghambaan diri kepada Rabb semesta alam. Beramal haja, beribadah jua. Tapi ternyata oleh Allah Ta'ala mereka ditetapkan sebagai orang-orang yang paling merugi amalnya. Siapakah gerangan mereka? Allah jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia amal mereka ketika hidup di alam dunia. Padahal dahulu mereka menyangka telah melakukan amal-amal kebaikan sebaik-baiknya, tapi kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, apa penyebabnya? Di antara penyebab utamanya adalah beramal jua, beribadah jua, tapi kada maumpati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berbekal dengan amal salah. Apalagi di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yatba'ul janazata salasatun. Ada 3 perkara yang akan mengiringi jenazah menuju kuburnya. Menuju kuburnya. 3 perkara tersebut adalah ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 di antara 3 akan kembali. Akan kembali meninggalkannya, meninggalkan jenazah tersebut. Dan hanya ada 1 perkara yang akan terus membersamainya menuju alam barzakhnya. 2 perkara yang akan meninggalkannya adalah keluarganya dan hartanya. Dan yang akan terus menyertai dan membersamainya adalah amalnya. Catatan, entah itu amal salih atau amal salah. Entah itu amal ketaatan atau amal kemaksiatan. Pastikan,
yang membersamai kita menuju alam barzakh kita adalah amal-amal salih kita, amal-amal ketaatan kita. Keluarga sekalian, di kesempatan ini khatib berpesan kepada jamaah kaum muslimin agar terus memperbaiki akhlaknya, terkhusus kepada keluarga tercinta dan terlebih khusus lagi kepada istri kita. Jamaah abah-abahnya sabarataan, jangan rusak hasil perjuangan di bulan Ramadan dengan keburukan akhlak yang penuh kezaliman, apalagi terhadap orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Jangan. Bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, khairukum li ahlihi. Di riwayat yang lain, khiyarukum li nisaihi. Para suami, orang yang paling baik di antara kita, siapa? Kita sabaratan para suami, adalah seseorang yang paling bagus akhlaknya terhadap keluarganya, lebih khusus terhadap istrinya. Kayak apapun bagusnya akhlak di luar rumah, tapi lamun akhlak kita terhadap bini kita buruk banar, maka nang menjadi penilaian utama adalah nang kaya apa akhlak kita di dalam rumah. Sekali lagi ulun 4 bapasan, jangan rusak hasil perjuangan di bulan Ramadan dengan buruknya akhlak kita terhadap keluarga terdekat kita. Orang yang paling baik di antara kita, wahai para suami, adalah yang paling bagus akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan teladan kita jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku, yaitu Rasul kita tercinta alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling baik di antara kalian untuk bermuamalah terhadap keluargaku sendiri. Ikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi tujuan gasan para umatnya di belakang sana, jangan rusak nilai demi nilai penghambaan di sepanjang Ramadan dengan berakhlak buruk terhadap suami. Sering insya Allah ummahat mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan di hadapan para sahabat fakta yang pasti akan terjadi di akhirat nanti, bahwasanya penghuni neraka terbanyak adalah kaum wanita. Para sahabat sampai bertanya, lima ya Rasulullah, apakah gerangan penyebabnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, yakfurna, mereka berbuat kufur. Bukan kufur keluar dari Islam, bukan. Sahabat bertanya, ayakfurna billahi, apakah mereka berbuat kufur terhadap Allah? Ternyata bukan. Kekufuran mereka ditujukan kepada objek termulia dalam kehidupan mereka,
yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Mereka berbuat kufur terhadap suaminya dan berbuat kufur terhadap kebaikan. Kebaikan siapa? Suaminya. Sampai-sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, suami, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, istri kalian, berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya sepanjang masa, hanya satu kali saja dia melihat sesuatu yang tidak ia sukai ada pada dirimu, satu kali, istri yang durhaka akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekali jua pun. Kada ada baiknya lagi-laki. Kamarau satahun, dapatnya hujan sehari, lingis wan habis, kadada dikenang kebaikan-kebaikan laki. Bini nang kaya ini diancam dengan neraka. Banyak kelakuan nang kaya ini wajar lamun ditetapkan banyak jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau keseberataan, ulun tentu ada salah, ulun tentu ada khilaf, maka ulun banyak-banyak mohon maaf. Ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.